Sahabat sehat, kembali lagi di Mitos Fakta, mencari informasi yang benar sesuai fakta yang ada. Sahabat sehat, akhir-akhir ini itu Jogja hawanya lagi dingin nih, dan bawaannya itu biasanya pada ngantuk. Pulang kerja atau kegiatan di luar, itu sampai rumah masih ada tanggungan yang lain. Dan tidak sedikit dari teman-teman yang itu mungkin bisa sampai tertidur gitu ya, atau mungkin tertidur juga di lantai. Nah, ada nih beberapa pertanyaan, sebenarnya mitos atau fakta sih tertidur di lantai itu dapat menyebabkan paru-paru basah? Yuk sahabat sehat, kita cari tahu bersama mitos atau fakta sih yang ada bersama Civitas Hospitalia RSA UGM. Itu mitos dong. Soalnya paru-paru basah atau istilah medisnya kita sebut dengan pneumonia atau radang paru-paru itu disebabkan oleh adanya infeksi bakteri. Jadi nggak ada hubungannya tidur-tidur di lantai sama terjadinya paru-paru basah. Jadi menurutku hal itu mitos ya. Kenapa kok bisa mitos ya? Karena paru-paru basah atau yang dalam bahasa medis disebut pneumonia itu disebabkan biasanya karena adanya infeksi, bisa berupa infeksi virus ataupun infeksi bakteri yang menyerang di saluran nafas bawah, sehingga terjadi perendaman di kantong udara yang kita kenal sebagai paru-paru basah. Mungkin seperti itu. Jadi kalau setahu aku paru-paru basah ini kan pneumonia ya. Nah, kalau setahu aku itu pneumonia itu penyebabnya dari infeksi virus atau bakteri. Jadi menurut aku ini mitos ya, karena sejauh ini juga belum ada sumber yang mengaitkan secara langsung antara pneumonia dengan kebiasaan tidur di lantai. Kalau di sini konteksnya paru-paru basah yang dimaksud itu pneumonia ya. Kalau menurut saya itu mitos, karena setahu saya paru-paru basah itu atau pneumonia itu disebabkan oleh infeksi. Jadi setahu saya juga belum ada yang mengaitkan secara langsung kaitannya dari tidur di lantai dengan paru-paru basah. Apakah tidur di lantai menyebabkan paru-paru basah? Jawabannya adalah fakta. Kenapa fakta? Mari kita akan membahas secara teori. Jadi, yang namanya sakit paru-paru basah itu kan sebetulnya kalau kita mengacu pada textbook kedokteran atau istilah dalam dunia medis, sebetulnya kita itu tidak ada menyebut istilah paru-paru basah. Sebetulnya paru-paru basah itu adalah istilah di masyarakat yang sering diucapkan oleh masyarakat kita. Meskipun di teori buku kedokteran itu sebetulnya nggak ada paru-paru basah, tetapi kalau kita bayangkan fakta yang terjadi di dalam paru-paru sehingga disebut paru-paru basah, kondisi penyakit itu ya masuk akal. Karena disebut sebagai paru-paru basah itu kalau kita bayangkan adalah paru yang isinya harusnya jaringan, alveolus, gelembung, yang masuk ke dalam situ adalah udara, malah di situ ada cairan. Atau cairannya ada di selaput paru. Nah, cairan-cairan yang ada di dalam paru atau selaput paru ini bisa macam-macam kandungannya. Ada yang kandungannya hanya cairan biasa yang kandungan proteinnya itu sedikit. Ada yang kandungan proteinnya tinggi. Ada yang berupa nanah. Nah, selama itu masih berupa cairan, maka dan dia ada di dalam paru atau selaput paru, maka melalui kejadian itu orang menyebutnya paru-paru basah. Sebetulnya benar dengan istilah paru-paru basah di masyarakat, tetapi memang dia bukan istilah medis resmi. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Kalau paru-paru basahnya itu adalah karena infeksi biasanya, maka alveolusnya, jaringan parunya terisi oleh hal yang namanya infiltrat, istilah medisnya. Infiltrat itu berupa cairan, cairannya keruh, kadar proteinnya lumayan tinggi, bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa disebabkan oleh infeksi jamur. Yang infeksi bakteri tadi juga bisa termasuk TBC. Nah, itu paru-paru basah yang karena infeksi ini cairannya berbeda dengan paru-paru basah yang karena misalnya ada gangguan pada jantungnya atau distribusi cairan di tubuhnya itu tidak normal, biasanya pada orang-orang yang menderita sakit ginjal. Nah, itu cairan juga, tetapi cairannya berbeda dengan cairan yang karena infeksi tadi. Meskipun ujung-ujungnya juga orang akan menyebut sebagai paru-paru basah. Nah, ini dari dua contoh yang saya sebutkan tadi,
karena infeksi, cairannya keruh, proteinnya tinggi, atau karena bukan infeksi, cairannya jernih biasanya, proteinnya rendah. Ini kan sumber yang menjadi penyebab itu kan berbeda. Satunya infeksi, satunya bukan. Nah, di sini kita mulai bisa mencari benangnya untuk ke topik kita hari ini, yaitu apakah tidur di lantai bisa menyebabkan paru-paru basah. Nah, teman-teman kan pasti jadi di sini bisa membayangkan. Bayangin kalau gimana lantainya kotor. Lantainya kotor, kemudian kita tidur di lantai itu. Menjadi kebiasaan. Apalagi lantainya sebelum kita jadikan tempat buat tidur, nggak kita bersihkan dulu. Jadi kalau saat kita tidur, kan kita nggak tahu tuh posisi kita bakalan gimana. Orang tidur kadang-kadang miring, kadang-kadang juga tengkurap, kadang-kadang telentang. Nah, nanti kalau posisi badan kita, posisi hidung kita saat kita tidur, kita kan tetap bernafas meski pada saat kita tidur. Nggak mungkin kan kita tidur nggak bernafas, kita tidur bernafas. Nah, nanti kalau posisinya dekat dengan lantai, lantainya kotor, di situ ada bakterinya, ada kumannya, mudah sekali kuman itu berpindah dari lantai ke hidung kita, masuk ke paru-paru, menjadi sebab infeksi itu tadi. Akhirnya di paru-paru jadi ada infiltrat tadi yang kita sudah sebutkan, itu cairan, keruh, hasil dari infeksi disebabkan oleh bakteri. Jadi bisa kalau tidur di lantai menyebabkan paru-paru basah. Paru-paru basah tapi karena yang ini ya, karena yang sebab infeksi. Kalau lantainya dia kotor, dilakukan setiap hari, belum tentu lantai yang kelihatannya bersih itu nggak ada bakterinya. Nah, tidur di lantai bisa menyebabkan paru-paru basah. Oke sahabat sehat, semoga bermanfaat dan saksikan terus program Mitos Fakta hanya di Mitos Fakta RSA UGM. Mencari informasi yang benar sesuai fakta yang ada. Saya Dalu Sabdo, pamit undur diri, salam sehat.